Bagaimana dengan kuburan lama yang dibongkar dan ditimpa dengan mayat yang dikubur dalam satu liang lahat dengan mayat yang baru? Boleh apa tak boleh Pak Ustadz? Tidak boleh menyemen tanah wakaf. Adapun ziarah, maka sesungguhnya tidak akan ada doa Fatihah Yasin yang salah alamat. Adakah hadis atau ayat Quran yang membolehkan suami yang sudah beristri nikah lagi tanpa izin istri? Maka itu dalam hukum Islam boleh. Nikahnya sah apa tak sah? Sah. Kenapa ibu bilang tak sah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agama Islam itu agama yang paling benar, kenapa ada agama lain? Sebutkan nama Presiden Amerika. A. Kiichi Miyazawa. B. Fidel Castro. C. Abdul Somad. D. Usamah bin Laden. E. Joe Biden. Asalnya Joe Biden, cuma Joe Biden. Yang betul berapa? Yang betul satu. Lalu kenapa disebutkan yang lain ini? Untuk menguji orang supaya bisa membedakan mana halal, mana betul, mana sah. Inna dina indallahil Islam. Kenapa Allah ciptakan babi Pak Ustadz? Supaya orang memilah dan memilih mana kambing, mana babi, mana anjing, mana sapi. Hidup ini adalah ujian. Lalu kata Allah Pak, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ciptakan diri manusia, kami kasih dua jalan, ada jalan kiri dan ada jalan kanan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dia pilih jalan kanan. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia dan merugilah orang yang memilih jalan kiri. Maka kita sudah dikasih Allah Ta'ala, inna sam'a, kasih telinga, dengar baik-baik, wal basar, kasih mata, pandang baik-baik, wal fuad, kasih hati dan pikiran, pikir baik-baik. Setelah itu kita disuruh memilih. Maka nanti akan ditanya, inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, adakah kau dengar telingamu untuk mencari pengajian agama Islam? Adakah kau gunakan matamu untuk menengok, membaca buku tentang Islam? Adakah kau gunakan hatimu, pikiranmu untuk memikirkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, tentang kebenaran-kebenaran Islam? Makanya yang tidak ditanya itu orang gila, karena akalnya tak berfungsi. Rufi'al qalam an thalathatin, yang tiga ini terserah dia mau pilih apapun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastaqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Tapi kita yang berakal sehat, maka kita dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kuburan lama yang dibongkar dan ditimpa dengan mayat yang dikubur dalam satu liang lahat dengan mayat yang baru? Boleh apa tak boleh Pak Ustadz? Makam di Madinah namanya makam Baqi, makam di Makkah namanya makam Ma'la. Sebelum Nabi Muhammad makam Baqi, makam Ma'la sudah ada. Sampai sekarang kalau dihitung sejak Nabi pindah ke Madinah, hukum tahun makam Baqi 1442 tahun. Jadi kenapa bisa tak bertambah-tambah, tetap luasnya begitu saja? Karena bertimpa-timpa. Apalagi di situ gurun pasir, maka cepat kering, jenazah itu hancur berkeping. Lalu kemudian kita meninggal, timpa lagi. Ketika meninggal, timpa lagi. Ketika meninggal, timpa lagi. Itu makanya tidak boleh menyemen tanah wakaf, karena tanah itu milik wakaf umat Islam. Nanti kalau tanah kurang bisa ditimbun, bisa ditimbun. Adapun ziarah, maka sesungguhnya tidak akan ada doa Fatihah Yasin yang salah alamat, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa.
mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi dalam pemukiman, tinggal di Pulau Batam, lalu kemudian tanah susah, lalu kemudian ada pemakaman, habis itu ditimpa dulu kakeknya, sekarang bapaknya, lalu cucunya, lalu cicitnya, maka itu dalam hukum Islam boleh. Di Mesir itu begitu juga, pemakaman macam rumah keluarga, orang ramai-ramai di situ, maka jenazah ini hancur, berkeping, diganti dengan jenazah-jenazah yang baru. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis atau ayat Quran yang membolehkan suami yang sudah beristri nikah lagi tanpa izin istri? Bapak sudah nikah punya istri di Batam, kemudian bapak datang ke Pekanbaru, jumpa sama saya, ikut acara iktikaf, lalu kemudian bapak bilang, Pak Ustadz, nampakku cantik jamaah tuh Pak Ustadz, tolonglah Ustadz akadkan. Lalu saya akadkan, ku nikahkan engkau dengan jamaah ini dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Mempelai laki-laki ada, mempelai perempuan ada, walinya ada, maharnya ada, saksinya 2 orang ada, ijab kabulnya ada, rukun syaratnya ada. Nikahnya sah apa tak sah? Sah. Kenapa ibu bilang tak sah? Nikahnya sah. Tapi kalau begitulah semua ulah orang Indonesia ini, serak-seraklah bini dia. Maka dibuatlah hukum negara, namanya kompilasi hukum Islam, KHI, kompilasi hukum Islam. Maka tidak boleh laki-laki menikah dengan perempuan sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatanganinya dengan materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, umur, alamat. Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju suami saya menikah sekali lagi dengan tanda tangan materi, dibawa ke pengadilan, lalu hakim bertanya, setujukah engkau suami kau ini nikah lagi? Setuju Pak Hakim. Jadi tidak sesimpel sesederhana. Jelas? Ini dibuat hukum negara supaya untuk menjaga jangan semua laki-laki ini asal keluar kota buka cabang di situ. Kota buka cabang. Di mana bumi dipijak, di situ awak beranak. Jadi ibu tak perlu takut, wow. Sampai pucat ibu memikirkan itu. Apalagi bapak-bapak ini, tak akan ada yang berani insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah minjam duit untuk beli mobil di salah satu finance jasa keuangan, dengan cara membayarnya dicicil. Apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Jika iya, bagaimana cara saya keluar dari riba ini Pak Ustadz? Berapa lagi utangmu? 100 juta. Kau jual aset yang ada, kau tutup utangmu itu. Bam, tutup supaya tidak larut dalam riba. Tak bisa Pak Ustadz, mobil ini pun ku pakai taksi cari makan. Kalau ku jual ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki meletup, biniku anakku meletup semuanya. Maka kau cicil aja lah sampai lunas. Nanti sesudah itu jangan buat lagi. Istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh menjual bahan pokok, tak boleh menjual rumah, karena rumah adalah kebutuhan pokok. Uang dengan uang riba. Jangan coba-coba dengan riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yataqumul ladzi yaqumul ladzi takhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti di akhirat bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Yamhaqur riba, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengecam, menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Jangan sampai riba. Anak-anak kita dikasih makan riba. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Siapa yang tetap juga berinteraksi dengan riba sesudah dijelaskan riba itu haram, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, berarti dia sudah mengizinkan untuk perang dengan Allah dan Rasulullah SAW. Perang sama
Donald Trump aja kita takut, ini ngajak perang sama Allah pula lagi. Kertas terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Nama saya Ibu Khairun Nisa. Saya mau tanya, seandainya saya meninggal dunia besok, apakah wajah dan rupa saya pulang kepada Allah macam sekarang ini? La yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Jadi kalau Bu Khairun Nisa umur ibu 70 tahun, tak ada orang di surga itu mukanya muka 70. La yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Begitu Nabi mengatakan orang tua tak masuk surga, menangislah nenek-nenek. Kau kenapa nangis? Kata Nabi. Kata aku tua tak masuk surga. Senyum Nabi. Jadi Nabi itu ada juga tuh senyumnya. Kata Nabi, bukan maksudku orang tua tak masuk surga. Orang tua tuh nanti masuk surga, mukanya berubah muda balik, umurnya 30, 31, 32, 33. Macam muka saya inilah. 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Bapak lah, misalnya umur 80, masuk surga, dikasih bidadari, apa yang bisa Bapak lakukan? Nengok aja lah. Jadi kalau umur Bapak 30, 31, iya kan? Allah takut. Ibu umur 70, 80 masuk surga, datang malaikat penjaga-penjaga surga, dikasihnya kacang goreng, apa yang mau dikunyah? Masa masuk surga cuma minta agar-agar? Kenapa umur itu jadi umur 30, 31, 32, 33? Karena itulah usia-usia yang bisa menikmati segala kenikmatan. Jadi semua yang tua-tua, yang lisut-lisut, yang keriput-keriput ini, semuanya nanti menjadi muda balik insya Allah. Amin. Bukan kata saya, yang marah pula sama saya, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kenikmatan surga yang sesungguhnya itu bagaimana? A'datu li ibadiyas shalihin, kusiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.